Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurahkan kepada kita semua jemaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari di hari Ahad ini kita senantiasa untuk terus tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusrikun. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan nyata dan benar, dan amat buruklah hari ini orang-orang yang telah mempersyirikatkannya. Salawat berangkaikan salam tak lupa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat seraya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita adalah tergolong umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah, tidak terasa hari terus berlalu, bulan terus berganti, tahun terus berputar. Hari ini kita sudah berada lebih kurang di tanggal 12 di bulan Safar di tahun 1446 Hijriah. Kita ini hidup tidak lain sifatnya silih berganti. Waktu tidak terasa, tiba-tiba sudah berlalu. Dulu kita ingat kita masih muda, tiba-tiba sekarang kita sudah beranjak tua. Dulu seingat kita masih kuat, tapi sekarang pelan-pelan kita sudah mulai lemah. Dulu saudara kita ada sama kita di sini, mendengarkan tausiah subuh. Tapi ternyata sekarang sudah tidak ada lagi saudara-saudara kita bersama kita. Kenapa? Karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup adalah perputaran. Maka manfaatilah hidup sebelum Allah cabut nikmat hidupmu. Sebelum kita kembali kepada Allah, kita siapkan bekal. Makanya Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Kata Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Wahai kalian yang mengaku beriman, bertakwalah kepadaku.
Dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang akan dia siapkan untuk hari esoknya, yaitu hari kiamat, hari pembalasan. Dan bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah. Wattaqullah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya, kata Allah, aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau kita. Allah senantiasa memuraqabah kita. Melihat apa yang akan dilakukan oleh hambaku. Semakin dekat kita sama Allah, maka Allah akan semakin dekat dengan kita. Makanya orang-orang yang qaribun minallah, dekat dengan Allah, sebelum dia minta, sebelum tangannya diangkatnya, sebelum lisannya mengucap, Allah tahu isi hati. Makanya kita ibadah 5 waktu kita selalu katakan di dalam ibadah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu juga aku mohon pertolongan. Yakinlah bahwa orang-orang yang menyembah Allah dengan tulus dan ikhlas, maka pasti pertolongan Allah akan datang samanya. Bagaimana mau datang pertolongan Allah, kita aja nggak pernah datangi Allah. Kadang hari ini Pak, ada orang-orang yang udah wis jelek, telek, elek, pesek, pendek, kiri, sombong sama Allah. Kalau tadi ganteng, tampan, kaya, hebat lah pokoknya, karirnya luar biasa. Kalau sombong masih mending lah. Ini udah jelek, elek, telek, pesek, pendek lagi. Wis kalau orang bilang, orang Jawa bilang ireng lagi ya. Apa? Hitam, ireng. Ini sombong. Apa yang perlu disombongkan? Wong kita ini hidup di dunia ini, keliling, jalan-jalan di dunia ini Pak, kita bawa kotoran. Kalau ada hari ini dalam diri kita 30 lubang itu penuh semua dengan kotoran. Bahkan sumber kotoran kita bawa kemana-mana. Mana Ustaz? Inilah lambung. Itu apa jadi sombong? Hidup hanya sesaat, sementara. Apa yang dikasih Allah hanya sekedar fasilitas. Maka gunakan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya. Manfaati fasilitas itu untuk apa? Untuk kebaikan. Dikasih Allah kita nikmat umur. Manfaatilah nikmat umur itu dengan sebaik-baiknya. Waktu tidak akan terulang. Kalau yang sudah lewat, udah. Dan depannya harus lebih baik lagi, berubah. Makanya harus banyak-banyak muhasabah. Introspeksi diri. Wis jangan banyak nuntut Allah, tapi nggak bisa memberikan yang terbaik sama Allah. Iyyaka na'budu nggak mau. Nggak akan mungkin. Wa iyyaka nasta'in. Pertolongan Allah akan datang samamu. Tapi ketika engkau benar-benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau engkau benar-benar menyembah Allah tulus ikhlas. Ibadah semata-mata karena mengharap ridho Allah. Bukan lain. Sadar bahwa kita ini hamba Allah. Kita masih membutuhkan Allah. Kita tahu bahwa hidup kita ini karena Allah. Kita bisa bergerak ke sana sini karena Allah. Bernapas juga karena Allah. Maka kita ibadah semata-mata karena Allah. Bukan karena mau yang lain. Nah orang seperti ini Pak. Wa iyyaka nasta'in. Pertolongan Allah pasti datang samanya. Karena Allah gak akan menyusahkan orang-orang yang beriman. Apalagi orang-orang yang senantiasa hidupnya mau ngikuti aturan Allah.
Allah udah kasih kita aturan hidup. Apa Ustaz? Ada Quran. Allah udah kasih kita aturan pedoman yang terbaik. Tambah lagi apa? Uswahnya, contohnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusannya, Habibullah, kekasihnya. Udah diutus lagi. Udah dikasih pedoman, petunjuk Quran. Tambah lagi plus uswah, contoh untuk kita diutus Allah. Para anbiya. Makanya ikutilah orang-orang saleh. Ikutilah apa yang sudah Allah tetapkan kepadamu. Makanya ciri orang beriman dalam surah An-Nisa kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang ngaku beriman. Kalau dia ngaku beriman, dia punya ciri pertama apa? Ati'ullah. Dia taat sama Allah. Yang kedua, wa ati'ur rasul, taat sama Rasul. Apa yang dikatakan Rasul, apa yang dikerjakan Rasul, apa nak dibuat Rasul, dia buat. Apa yang ditinggalkan Rasul, dia nggak kerjakan. Kalau kita kan hari ini kebalikannya, Pak ya. Nabi sedikit tidur, banyak ibadah. Kita nak berkebalikan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur, ibadah kurang. Nabi dikit makan, banyak zikirullah, ingat Allah. Kalau kita enggak, sedikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Makanya hidup iki Pak, wis jangan taunya golek, melek, nyekek, amat lah itu cepat. Hidup ini perlu manajemen. Makanya harus apa? Banyak-banyak muhasabah. Udah banyak muhasabah baru mahabbah tanamkan. Cintaan yang ikhlas tulus sama Allah. Kalau udah mahabbah datang, yakinlah dalam diri itu ada muraqabah. Naik dia muraqabahnya. Kenapa? Karena dia tahu dia diawasi Allah, dia dipantau Allah. Usia dikasih Allah hari ini udah 60 lebih dia. Oh, nikmat luar biasa, ibadahnya makin mantap, nggak ngurus-ngurusi orang. Kalau orang zaman sekarang kan nggak, wis makin tua kadang ngurusin orang. Orang kok diurusi, yang ada pening kepala kita Pak, betul? Orang itu nggak perlu diurusi Pak, biarkan aja dah. Paling kita cuma apa tugasnya orang beriman nih? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu tugas kita. Cuma ingatkan dia kepada kebaikan. Ketika dia dalam kondisi melakukan keburukan, baru kita ingatkan. Tapi nggak usah ngurusi dia. Gitu. Apa lah urusi dia? Hartanya wah sibuk ngurusi. Yang ada penting Pak. Gajinya wah urusin. Nggak perlu. Wis datang kemana-mana, wak urusi, wak tanya, tuh mau kemana itu tetangga itu sebelah, bukan nama ke masjid nanya, nggak usah diurus. Masalah ibadah itu pribadi dia sama Tuhan. Tapi ketika dia udah nggak mau ibadah, baru kita ingati dia, hidup ini bang sebentar, cepat atau lambat, watilka ayyami hudawilluha bainan. Manusia ini dalam putaran Allah. Kita ini akan diputar oleh Allah. Ada waktunya hari ini sehat, nanti ada waktunya sakit. Hari ini kau kuat, nanti ada waktunya lemah. Hari ini kau kaya, nanti waktunya engkau akan miskin. Hari ini kau hidup, nanti ada waktunya kau mati. Ah, itu tadi Pak. Jadi apa? Tugas kita Pak, menyampaikan. Ketika saudara kita lalai, lupa, berbuat keburukan, kita ingatkan dia. Tugasnya mengingatkan, nggak usah ngurusinya. Kalau diurusi Pak pening yang ada kepala. Apalagi tengoklah istri-istri kita hari ini. Sibuk kali ngurusin. Ngurusi apa? Tetangganya. Tetangganya diurusin. Ngapain ngurusi rumah tangga orang? Wis rumah tangga kita aja lah diurusi ya Pak ya.
Bilang sama bini di rumah, dek nggak usah ngurusi rumah tangga orang, dek rumah tangga kita aja dek. Supaya apa? Sakinah mawaddah warahmah baitil jannati, rumahku surga dalam hidupku. Ngurusi orang nanti payah. Orang beli kompor gas, udah kita yang kepanasan. Orang beli kulkas, kita nanti yang kedinginan. Kalau nanti orang beli mobil, beli Avanza, beli Alphard, udah takutnya stroke pula nanti. Kenapa? Ngurusin orang aja. Harta orang aja Wak hitung-hitung tuh apa Wak? Harta kita aja udah dihitung, gak usah harta orang. Udah punya harta kita, cukup sama kita, cukup untuk keluarga, cukup untuk sanak kerabat, senasab, udah bantu. Lebih bantu saudara kita yang lain. Rumah ibadah, anak yatim, kaum duafa, orang-orang fakir miskin, bantu. Kalau lebih, kalau pas-pasan apa yang mau dibantu? Kadang makan pun Senin Kemis, ya Pak ya. Cuma nak mau bantu Ustaz. Saya makannya Senin Kemis Ustaz. Senin makan, ya Pak ya. Baru Kamis. Atau makannya Pak, kalau nggak makannya akan seperti puasa Daud, ya Pak ya. Senin libur, Selasa baru makan. Nah, habis itu apa? Rabu nanti makan lagi, Kamis libur. Ada kayak gitu. Tapi semua itu apa? Pasti itu yang terbaik kalau seandainya itu yang terjadi sama kita. Jadi kalau hari ini hidup ini Pak, ada rezeki dikasih Allah. Berapa rezeki? 1 bulan cuma terima 2 juta. Jangan-jangan 2 juta itulah yang berkah, yang bisa mengantarkan kita nanti ke dalam jannahnya Allah. Ketimbang uangnya banyak, umurnya panjang, sehat, tapi nggak bermanfaat. Ada hari ini orang umurnya panjang, nggak berkah. Makanya minta doa kalau udah selesai sholat Pak, doa sama Allah, ya Allah kasih aku usia yang berkah. Nggak usah panjang Pak. Panjang pun nggak berkah tuh apa? Dikasih Allah nanti usia sampai umur 80, 90 atau bahkan 100. Tapi wis campur pikun. Nggak tahu apa-apa, kan kasihan. Duduk depan teras rumah, lewat cucunya, diperlinya pula. Cuit, cewek. Dalam hati cucunya la ilaha illallah tuh. Kok nggak ninggal aja tuh, ini cucu tuh katanya. Nggak berkah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Atau usia 90, udah apa Pak? Udah wis campur stroke. Penyakitan. Duduk di kursi roda, uang banyak, triliunan. Setiap ATM ada uangnya. Ada orang kayak gitu Pak. Setiap ATM uangnya ada. Di seluruh bank uangnya ada. Dicek saldonya luar biasa Pak. Umurnya, masih muda, ada. Kaya luar biasa, tapi apa ternyata? Enggak berkah. Dicabut Allah nikmatnya. Nikmat apa? Nikmat sehat. Udah duduk aja di kursi roda. Kita kira-kira kalau seandainya kena gitu gimana Pak? Apa? Uang banyak. Berapa Ustaz uangnya? 10 T. Kalau 10 T Pak, triliun. Pak 7 turunan nggak habis itu katanya. 7-10 T Pak, uang ada banyak, tapi dikasih Allah nikmatnya Pak, nikmat sehat dicabut Allah. Yang apa ada? Penyakitan, wis udah kena komplikasi. Duduk di, bukan duduk di kursi empuk, duduk di kursi roda. Wis tangan udah agak baling dikit, mulut agak merot dikit. Udah komplikasi. Pembantunya ada, rumah gedong cantik luar biasa, rumah kilat, mobil kilat, istri-istri pun kilat. Tapi apa Pak? Campur. Hartanya nggak berkah, umur pun nggak berkah. Harta nggak berkah, banyak melimpah ruah, nggak bisa dimanfaatin. Membantu masak daging mau makan nggak bisa. Pak, Bapak nggak bisa makan ini Pak. Bapak ada kena sakit.
Nanti dapat makin naik ininya, bapak ada komplikasi, ya udah. Ini pun nggak bisa makan pak ya, iya. Ini juga pak nggak bisa makan pak, iya katanya. Bapak yang bisa makan iki aja pak, apa? Nasi ditaruh, ditumbuk, dimasukkan semua tas sayur apa kan, di blender, tinggal jadi bubur. Itulah pak, ini pak makanan kucing. Allahu Akbar, na'udzubillah. Makanya nikmat sehat dikasih Allah ini, walaupun kita hari ini uang nggak ada, Wak, tapi sehat dikasih Allah. Mantap nggak? Itu yang mantap. Maka kata Allah dalam Quran surah Ar-Rahman, apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tahukah kamu nikmatku yang mana yang telah kau merasa nggak bermanfaat? Yang mana yang kau dustakan? Ada nggak kira-kira nikmat yang dikasih Allah itu nggak berguna, nggak bermanfaat? Bermanfaat semua, Pak. Salah satunya apa? Nikmat sehat dikasih Allah, manfaatnya luar biasa, Pak. Masih utuh kita hari ini. Tangan ada 2, mata 2, ya Pak ya. Telinga dikasih Allah 2, kanan kiri, kaki pun 2. Kalau dicabut Allah, Pak, nikmat tadi tangan tinggal 1. Agak payah sedikit, agak oleng, apalagi tangan hilang. Kaki gitu juga, Pak. Kalau dipotong 1, tinggal 1 kaki, jalan pun udah payah. Apalagi 2, habis perjalanan tuh, nggak bisa kemana-mana. Tunggu di sorong dulu baru bisa. Ternyata apa? Bermanfaat. Diulangi Allah dalam surah Ar-Rahman 33 kali lebih kurang. Luar biasa. Makanya Pak, manfaatilah sehatmu sebelum datang sakit. Makanya Rasul mengingatkan kita dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi? Nikmatani makhdunun katsirhum minan nas. Manusia itu tertipu pada 2 nikmat sering. Apa itu ya Rasulullah? Qala nikmatu sehat. Nikmat kesehatan kata Rasulullah. Banyak nanti hamba-hamba Allah, umat-umatku ini tertipu pada nikmat sehat dikasih Allah. Umurnya udah 40, udah 50, 60, 70. Makin lalai dia. Makin apa? Makin hubbud dunia. Wa nasyal akhirah. Lupa pada akhirat. Terlalu cinta kepada dunia. Apalagi sekarang ini, Pak. Makin dibuat kemilau-kemilau dunia ini. Kita kalau jalan, Pak, dari sini keluar, Simpang Martubung nih masuk ke kota Medan, keliling, kita tambah lagi masuk ke mall. Ke mall mana Ustaz? Podomoro. Bapak di Podomoro, Pak, 1 harian. Nggak bosan nanti Bapak sampai di mall tuh. Itulah tadi, Pak, keliling kanan kiri setan godai kita. Banyak setannya sana, Pak. Sampai ibadah kita lupa. Pergi ke sana, ada lagi tempat apa? Orang bilang tempat dugem, duduk gemeter katanya. Nah, itu tadi. Tempat joget-joget. Begitu sampai sana, Pak, kita nggak tahu lagi, Pak. Zuhur asar lewat semuanya tinggal. Kenapa? Di sana tempat setan mengantarkan manusia kepada hubbud dunia. Makin dibuat indah dunia ini, ternyata apa? Makin mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Makanya orang yang selamat apa? Orang yang sadar betul, tahu diri dia, banyak-banyak syukur. Dalam dirinya apa? Banyak-banyak muraqabah. Kalau udah muraqabah tuh, Pak, kalau dia merasa dia dipantau, dia diawasi Allah, dia tahu diri, itu biasanya orangnya mu'atabah terus, banyak-banyak taubat. Lisannya ini, Pak, tiap hari istighfar aja. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar aja, Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hari-harinya di mana, Pak? Masjid. Kalau nggak di masjid, dia buat rumahnya sebagai apa? Tempat khalwatnya, tempat dia berkhalwat, berzikir di sana dia. Itulah kalau orang udah dirasa dia di muraqabah Allah. Benar-benar mahabbahnya luar biasa, Pak.
Dia sadar betul, ya Allah dulu aku udah lalai banyak, udah dosa-dosaku ya Rob. Dulu aku masih muda ya Rob. Udah banyak yang aku lalaikan, udah banyak yang aku tinggalkan. Hari ini umurku ya Rob gak terasa, udah mau 60, udah mau deket sama apa? Usia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu Pak, umurnya cuma 63. Nabi katakan umatku gak jauh-jauh dariku. Kalaupun lebih melewatiku kata Rasul, itu udah dikasih Allah itu. Apa? Allah sayang sama dia, ditambahi Allah sedikit, ada dapat bonus lah. Mungkin Allah tahu nih supaya nanti bonusnya nanti buat dia menjadi lebih baik lagi. Supaya menutupi dosa-dosanya yang lalu. Itulah Allah Pak, punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu sayangnya Allah sama kita. Orang-orang beriman ini udah dapat Ar-Rahman, dapat Ar-Rahim. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman sama Allah, dikasih Allah Ar-Rahman, tapi nggak dikasih Allah Ar-Rahim. Allah kasih mereka rezeki, Allah bagi mereka rezeki, nggak taat sama Allah, nggak patuh sama Allah, nggak beriman sama Allah. Allah tahu ini hambanya, tetap dikasih Allah rezeki, walaupun nggak wa iya karena budu, nggak nyembah Allah. Tapi nggak Allah kasih Ar-Rahim. Ar-Rahim itu khusus untuk kita, disayangi Allah, dicintai Allah, diridhoi Allah. Siapa? Itulah orang beriman. Biar umurnya dikasih Allah sama 50 tahun di dunia hidup, tapi umurnya berkah. Biarkan dikasih Allah cuma hartanya 1 bulan terima 2 juta, tapi 2 juta itu Pak manfaat. Cukup untuk dia, bahkan bisa berbagi sama orang lain. Ada orang dikasih Allah sampai gajinya 10 juta, 30 juta, 50 juta, bahkan triliunan miliaran, tapi nggak bermanfaat hartanya. Nggak pandai berbagi. Makanya kita hari ini banyak-banyak syukur sama Allah. Ya Allah, biar umurku hari ini Engkau kasih. Aku sudah 50 tahun, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini aku masih sehat ya Rob. Tetanggaku sebelah udah sakit-sakitan. Berkah. Ya Allah, biar hari ini gajiku sedikit, tapi alhamdulillah aku masih tetap istiqamah. Sedikit Engkau kasih, tapi Engkau tidak berikan aku apa? Engkau tidak mencobaku dengan penyakit. Sehat terus Pak. Ada orang uangnya banyak, miliaran, triliunan, tapi apa? Allah kasih penyakit. Uang yang triliunan tadi Pak, nggak berarti apa-apa. Dicabut Allah aja sedikit nikmat apa? Nikmat sehatnya. Agak ditekan sama malaikat satu hidungnya, nggak bisa bernapas, tambah pakai oksigen. Agak gondok malaikat, ditekan malaikat dua-dua napas, udah nggak bisa bernapas lagi dari hidung, dari mulut. Udah gondok sedikit malaikat apa? Ditutup malaikat lagi mulutnya, wis mate, tinggal. Kita hari ini biarlah hartanya sedikit, tapi Ustadz saya sehat terus, alhamdulillah. Itulah nikmat yang terbesar. Nikmat yang sehat tadi dikasih Allah. Makanya kata Nabi, jangan sampai kita umat Nabi Muhammad, hamba Allah, tertipu kepada nikmat sehat. Yang kedua, kata Rasul, qala nikmatu wal farahu. Nikmat kesempatan. Banyak hari ini kesempatan yang dikasih Allah. Apalah Ustaz? Ada hari ini Allah kasih sama orang. Kesempatan itu karir. Karirnya luar biasa Pak, tinggi. Di mana-mana dikenal orang. Tapi apa? Hanya dikenal di dunia. Di akhirat nanti nggak dikenal. Di kalangan malaikat nggak dikenal. Tapi ada orang karirnya nggak berapa. Cuma satu lingkungan kenal dia. Tapi ini ternyata yang jauh lebih dikenal sama apa Pak? Sama para malaikat. Karena hari-harinya banyak-banyak ibadah. Lisannya banyak zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah Al-Alil Azim. Lisannya banyak zikir Pak. Orangnya susah.
Rumahnya gubuk derita. Orangnya wis jelek lah, elek, tapi rajin ibadah. Karirnya nggak ada, Pak. Tapi satu kampung aja kenal dia. Waktu pas wafatnya, rame orang datang. Bahkan para malaikat Allah pun turun. Dikenal. Makanya jangan sampai kita tertipu kepada nikmat. Kalau hari dikasih Allah, kita karir kita tinggi, jangan langsung ujub. Apalagi kalau dikasih Allah kesempatan yang kedua apa? Jabatan, derajat, pangkat. Ini hari ini banyak Pak orang jabatannya luar biasa, pangkatnya tinggi. Sok bintang berapa Pak? Bintang 5 ya. Terlagi bintang 7 pening kepala ya Pak ya. Buyer 16. Banyak bintang. Kita nggak usah lah pakai bintang ya Pak ya. Nggak pun jadi bintang lah di dunia ini, nggak usah lah bilang. Aku cukup jadi bintang di hadapan Allah aja lah. Nggak perlu jadi bintang dunia Pak. Bintang dunia hanya dikenal di dunia. Kita kalau bisa mau apa? Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk menjadi apa? Bintang nanti di akhirat. Dikumpulkan bersama para anbiya, para syuhada, orang-orang soleh. Itu harapan kita. Dikumpulkan nanti sama Rasulullah. Dikenal sama Rasulullah. Rasul tahu kita umatnya. Itu kalau bisa. Itu apa? Jadi bintang di dunia. Di dunia dapat inilah penghargaan. Ini sekarang nih baru-baru nih Pak. Banyak dapat penghargaan. Apa? Adipura. Baru-baru ini Pak. Banyak kali pejabat-pejabat kita dapat lagi. Dapat apa? Dapat derajat-derajat kemuliaan. Hati-hati. Banyak hari ini di dunia udah dapat nanti derajat sampai sana kata Tuhan apa? Kok di dunia udah terlalu tinggi derajat gue ya Pak ya? Banyak semua, sak titel kok rambut semuanya. Profesor, doktor ini macam-macam lah. MSI, MSQ, semua diambil dia Pak titel-titel itu Pak. Tapi apa? Enggak bermanfaat. Biar lari enggak bertitel. Cuma taunya apa Pak? Cuma taunya dikit aja. Ilmunya enggak banyak, tapi amalannya luar biasa. Siapa lah itu? Itulah orang-orang tua kita dulu. Oma-oma kita dulu, Pak. Ayah kita dulu. Gak berapa banyak tahu orang itu. Tapi amalan orang itu, Pak. Wah, jangan tanya. Tahu orang itu kesempatannya dikasih Allah. Ilmu. Allah kasih aku ilmu. Biar sedikit. Aku cuma tahu. Bismillah. Itu pun gak pasti kalian untuk sebutnya. Tapi, Pak. Jangan tanya. Mengobati anaknya, kita sakit, sembuh. Doanya mustajab. Awak sekarang sampai walak dolin nggak tahu. Tambah lagi ayatul sifa dibaca. Suratul Fatihah. Tambah lagi suratul Ikhlas, suratul Falak, suratul Nas. Tambah lagi apa? Ayatul Kursi dibaca. Ambil air putih. Anak sakit demam tinggi, awak bacakan. Habis itu kasih minum sama anak koma, masuk rumah sakit. Dia protes sama Tuhan, ya Allah, cemana ya nih? Ustadz semalam bilang kalau baca ayatul sifa diobati kasih anak sembuh. Ini udah aku baca suratul Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Falak, suratul Nas. Tambah lagi apa? Ayat kursi. Tambah lagi surah Yasin lagi dibaca dia. Begitu diminum sama anakku koma. Besoknya dapat kabar meninggal pula anaknya. Waduh. Makin ngumpet dia sama Allah. Yang masalah apa? Ayatnya nggak masalah. Ayatnya baca udah betul, pas sudah. Udah pas Pak. Yang salah itu apa? Yang salah itu dia. Ternyata Pak bobot bacaannya berbeda. Itulah orang dulu Pak. Orang dulu ilmunya sedikit aja, tapi amalan orang itu luar biasa. Kalau kita zaman sekarang kan enggak. Kalau bisa ilmu banyak-banyak. Rupanya apa? Enggak bermanfaat. Dikasih Allah nikmat kesempatan, banyak ilmu, ilmunya enggak bermanfaat. Titelnya panjang dari depan sampai belakang, Pak. Habis mau direbut dia titel. Tapi apa? Enggak berkah, enggak mustajab. Orang dulu cuma tahu baca Bismillah, diambilnya air putih, anaknya sakit, dicampurnya sedikit. Bismillah, cuy, jadi obat lah kalau anak ya. Ya Allah, mudah-mudahan jadi obat ini tuh anakku.
Disapunya, dikasihnya minum sama anaknya, disapunya anaknya Pak. Demamnya turun. Gak sempat dibawa ke dokter. Dulu kurasa gak ada dokter ya Pak ya. Yang ada mantri dulu ya. Mantri. Sehat. Anaknya Pak digigit binatang berbisa. Ma datang nangis. Diambilnya tangan anaknya. Dibacanya. Bismillah. Cuy. Disapu-sapunya gini. Kempes. Hebat oma-oma kita dulu Pak. Ayah kita dulu. Coba Bapak nanti Pak tes. Anak wah digigit binatang berbisa. Sini nak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai alhamdulillah. Sampai walam taulin. Cuy. Tetanus Pak. Tetanus. Kenapa Ustaz? Bobot bacaannya beda. Orang sekarang caunya cari dalil. Ilmunya banyak. Tapi nggak ada yang diamalkan. Amalannya sedikit. Itulah tadi. Dikit-dikit makan. Dikit-dikit tidur. Orang dulu enggak Pak. Tidurnya sedikit. Makannya sedikit. Makanya kalau dikasih Allah usianya berkah. Doanya mustajab. Apa yang didoakannya anaknya takabul. Kita sekarang bentar-bentar doain anak. Apalagi tengok istri-istri kita hari ini. Bentar-bentar anak disumpahin. Memang dasar aku monyet lah. Cuman anak gak jadi monyet. Memang dasar aku bodoh lah kok. Macam mana anak mau pintar? Mulut kita ini kan doa Pak. Betul. Apa yang keluar dari lisan itu doa. Bapak baca coba sirah perjalanan Imam Masjidil Haram yang sekarang. Imam As-Sudais. Sudais itu Pak. Itu waktu kecilnya bandel. Nakal. Tapi apa yang didoakan sama emaknya? Setiap Imam Masjidil Haram As-Sudais itu bandel nakal. Dia buat kesalahan. Didoakan sama emaknya. Memang dasar lah kok. Calon Imam Masjidil Haram. Itulah doa mamanya. Tekabul. Kalau kita kan enggak, anak marah sedikit, anak bandel sedikit, pulang malam, memang dasar lah kok nggak setan. Jadi setan lah. Dijawabnya, kalau aku setan bapak apa Pak? Gunderuwo. Ya Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah. Maka hidup ini supaya berkah Pak. Yuk, muhasabah. Persiapkanlah diri kita untuk menuju kata Allah hari ke depan. Perjalanan kita masih panjang. Kalau hari ini usia udah sampai 50 Pak, udah setengah abad. Ayo banyak-banyak aja kemana Ustaz? Ke rumah ibadah, ke masjid, majelis taklim. Rumah itu jadikan jangan hanya sekedar kuburan Pak. Tapi jadikan rumah itu sebagai tempat sujud, ngabdi sama Allah. Jangan hanya sekedar jadikan kuburan aja Pak, tempat tidur. Supaya rumah berkah, jadikan rumahmu sebagai apa? Tempat sujud mengabdi sama Allah. Lihat anak-anak kita, istri kita, itu yang perlu. Kenal kata Allah dalam surah At-Tahrim apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah katakan, hai kalian yang beriman. Kalau engkau beriman, yang pertama kau jaga dirimu. Orang beriman selalu menjaga diri. Yang kedua, kau jaga keluargamu. Dirimu dan keluargamu dijaga dari apa? Naro, dari azab api neraka. Makanya kalau Bapak udah rajin ibadah, udah rajin ke masjid, jangan lupa bawa anak kita. Kenalkan dia sama Allah. Anak itu investasi Pak. Dia yang melanjutkan perjuangan Bapak. Bapak bawa dia setiap subuh sholat ke masjid. Ustadz jamin main lari-lari. Biarlah namanya dia anak-anak. Tapi kalau bapaknya yang lari-lari ke masjid itu baru gak betul. Kalau anak-anak gak apa-apa lah bawa ke masjid. Ada orang itu Ustadz. Kalau anak-anak Ustadz dia lari-lari aja. Ya namanya anak-anak. Kalau gak dia kenalkan dari kecil Pak. Dari sekarang gak kita kenalkan dia sama Allah. Nanti udah besar dia gak tahu. Mau ngadu sama siapa. Tapi kalau udah kita rajin dia bawa ke masjid, dia tahu, oh ayahku sering kemari. Kalau susah, ada masalah, ada problematika, dia datang. Sama siapa? Sama Tuhannya, sama Allah. Kenalkan dia. Kenalkan dia sama Allah, kenalkan dia sama Rasulullah. Bawa dia ke masjid. Gak sempat, di rumah Ustaz boleh? Boleh. Di masjidnya apa? Lebih utama. Kenapa? Karena di masjid ini kita bisa dapat berjumpa sama saudara-saudara kita. Tambah silaturahmi. Terjalin hubungan di antara kita. Tahu kita sama saudara-saudara kita.
Kalau kita tinggal di suatu tempat, kenal kita sama lingkungan-lingkungan kita, kenal kita sama orang-orang beriman di sebelah kita. Oh, apalagi manfaatnya apa? Berkumpul sama orang-orang soleh. Kalau di rumah kan sendirian aja, paling sama keluarga. Tapi kalau nggak sempat di rumah boleh Ustaz, boleh. Karena Rasul juga ibadah di rumah ada. Tidak hanya ke masjid, di rumah juga Nabi buat. Tempat apa? Tempat sujud menghadap sama Allah. Makanya rumah itu jangan hanya sekedar jadikan kuburan, wis tidur aja, nggak pernah ibadah di rumah, zikir nggak pernah di rumah nggak pernah dibacakan Quran, yang ada apa? Rumah itu angker, wis gundurwo, kuntilanak, mak lampir, gerandong masuk semua Pak di situ. Apalagi ini udah zaman no Pak, akhir-akhir zaman Pak. Wow, makin banyak Pak, godaan makin luar biasa. Makanya kalau hari ini Pak, akhir-akhir zaman ini amalan yang paling terbagus apa? Banyak-banyak kita zikir dan banyak-banyak sholawat. Kalau nganggarkan ibadah nih Pak, nggak ada apa-apa lah Pak. Nganggarkan sedekah, alah berapalah sedekah kita. Orang sekarang aja pun kadang datang, orang udah punya tok tok tok. Assalamualaikum. Tahulah dia, males dibukanya tuh pintu. Kenapa? Dalam hati dia lah tumin, tukang minta paling gitu. Tumin yang datang. Begitu dibukanya kadang ditengoknya Pak, anak remaja. Ngapain kalian mengutip Pak? Ngutip apa? Sumbangan. Sumbangan ngapain? Untuk acara. Acara apa? Untuk 1 Muharram. Oh, 1 Muharram. Kapan kalian ngadakan? Tanggal sekian. Kalian yang lapor sama BKM rupanya. Udah Pak. Oh, udah ngelapor sama kepala lingkungan. Sudah Pak. Mana suratnya? Ini Pak. Oh nggak asli nih suratnya. Udah banyak kali pertanyaan. Ada kayak wartawan lah pokoknya. Karena RM setengah mampus jawabinya. Ya udah tunggulah sebentar kata dia. Rumahnya cantik Pak. Mobilnya 3. Pergi di dapur. Keluar. Ngasih duit 2.000. La ilaha illallah. Anak RM udah setengah mampus jawab dia ngasihnya cuma 2.000. Coba kalau kita pikir 2.000 Pak zaman sekarang nih. Bapak keliling kota Medan nih 2.000 bisa ngapain Pak? Nggak bisa ngapain. Yang bisa 2.000 tuh Pak dipakai untuk ke toilet. 2.000 sedekah masuk surga. Ditanya Allah, kau udah mau kasih uang banyak. Uang kau itu kalau dihitung-hitung, harta kau itu kata Allah 100 T gue kasih. Kau sedekah kalau dihitung-hitung cuma 14 juta. Dari kau hidup sampai kau mati 14 juta. Kau keliling ke dunia cuma bisa Pak jalan-jalan seputar kota Medan aja Pak. Keluar habis gak cukup. Makanya hidup ini Pak supaya bermanfaat banyak-banyak sedekah ya Pak ya. Makanya nikmat kesempatan salah satunya adalah nikmat harta. Jangan sampai kita tertipu. Kesempatan hari ini kalau dikasih Allah harta, banyak-banyak sedekah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang sedekah sekecil biji zarrah, dibalas Allah. Sedekah sekecil biji zarrah dibalas Allah. Sedekah yang banyak, wow, lebih dilipat gandakan Allah lah Pak. Apalagi sedekah yang terbaik, yang bagus. Aku sedekah tuh Pak yang bagus-bagus. Kenapa Ustaz kok gitu? Karena itu nanti yang akan ikut dipasti sama kita. Apa yang kita kasih Pak itu pasti ikut sama kita. Makanya nggak usah takut sedekah. Nggak usah takut kita habis harta. Kenapa? Karena apa yang hari ini yang kita sedekahkan itulah yang akan ikut sama kita. Uang semakin banyak kita sedekahkan, itu ikut sama kita. Punya mobil kita sedekahkan, kita bantu untuk saudara-saudara kita. Nanti nilai pahala yang dihasilkan mobil itu akan ikut sama kita. Tapi kalau punya mobil, punya harta, punya uang banyak, gak pernah sedekah, nanti udah sampai kubur baru sadar. Baru dia bilang, ya Rob balikkan aku ke dunia. Mau ngapain kata Allah? Aku mau sedekah. Ternyata pahala dari sedekah sudah nampak di alam barzakh. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Semoga di bulan Syawal di tahun 1446 Hijriah ini kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Bisa menjadi insan yang berguna untuk keluarga kita. Investasikan anak kita di jalan Allah Pak. Jadikan anak kita generasi Rabbani.
yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Kita doa sama Allah, semoga kita juga menjadi insan yang berguna di tengah-tengah manusia. Semoga Allah kasih kita umur yang berkah, dan dikasih Allah kita keistiqomahan sampai akhir hayat. Kita senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita doa semoga Allah tutup nanti gerak amal kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Di akhir hayat lisan kita gampang dan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dimatikan Allah dalam predikat ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat saya sampaikan, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, bil khusus pribadi bagi diri saya sendiri. Terima kasih bapak-bapakku atas segala perhatian, dan mohon maaf saya atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Buah durian, buah kedondong, cukup sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kue bawang kacang tojin, itulah nama kue-kue hari raya Idul Fitri kita. Usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.